Tanyun berkata dengan tulus, "Terima kasih saudara Kong sudah memberitahuku. Aku merasa terhormat bisa memanggilmu sebagai temanku." "Itu bagus," Kong Xing membalas lewat transmisi suara. "Kalau ada waktu, datanglah berkunjung ke kota Kungfu." "Tidak masalah," jawab Tanyun singkat. Lalu Kong Xing bertanya dengan penasaran, "Saudara Xiao, jujur saja, seberapa besar kekuatan yang kau keluarkan tadi?" Tanyun berpikir sejenak, lalu mentransmisikan dengan bijak. "Sulit untuk aku katakan dengan pasti." Dia sengaja tak mau mengungkapkan bahwa apa yang baru saja ia tampilkan hanyalah puncak gunung es dari kekuatannya. "Kalau begitu, apakah kau yakin bisa meraih kejuaraan?" tanya Kong Xing penuh harap. Tatapan Tanyun begitu mantap, nadanya memancarkan keyakinan penuh. "Tak ada seorang pun yang bisa menghentikanku meraih kemenangan." "Bagus, aku percaya padamu. Aku akan pergi dulu." Kong Xing mengakhiri pesan, lalu terbang menuruni panggung pertempuran Tong Tian. Ia segera mengirim pesan kepada ayahnya, yaitu Kong Sheng. "Ayah, aku sudah menjadikan Xiao Zhang sebagai temanku." Di panggung pertempuran Tong Tian maupun di tempat lain yang menyaksikan pertandingan sengit itu, semua mata tertuju pada Tanyun dengan penuh keterkejutan. Bahkan Kaisar Agung Shizu yang mengamati dari Menara Dewa ikut terpesona. Sebelumnya, hampir semua orang yakin bahwa Tanyun yang masih berada di tingkat pertama alam suci leluhur tak akan mampu menandingi Kong Xing yang berada di tingkat ke-8 alam Tao. Namun kenyataannya, Tanyun membuktikan bahwa kekuatan dan kemampuannya untuk menantang lawan lebih tinggi, jauh melebihi dugaan mereka. Kaisar Agung Shizu berkata melalui transmisi suara, "Guru besar Dao-King, Xiao Zhang memang bakat paling luar biasa yang hadir di sini." Guru besar Dao-King membalas, "Kaisar Agung, tunggu saja. Sang yang mewarisi 4 teknik dari kakak seniorku ini mungkin benar-benar punya peluang memenangkan pertandingan." Sementara itu, di panggung pertempuran lain, Cikong melirik Tanyun dengan pandangan penuh waspada. Dia cukup berbakat, pikirnya. Namun Cikong tak gentar. Selama dia bertahan, aku pasti akan punya kesempatan bertemu dan menghabisinya sendiri. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari panggung pertempuran nomor 16. Seorang pemuda yang telah mencapai kesempurnaan agung alam Tao ditikam di dada oleh pedang Keigo yang berada di alam Tao tingkat ke-8. Darah muncrat deras saat pemuda itu terjatuh ke tanah. Dengan suara lemah, pemuda itu berkata, "Terima kasih Tuan Muda Kedua atas belas kasihanmu." Keigo menatap dingin lalu membalas, "Terima kasih kembali." Matanya lalu beralih pada Cikong dan Tanyun dengan tatapan penuh ancaman. Di panggung nomor 18, Lu Chen yang berada di tingkat ke-7 alam Tao bertarung dengan sosok seperti bayangan, melumpuhkan pemuda yang berada di tingkat kesempurnaan agung alam Tao. Lu Chen bahkan tak pernah menghunus pedangnya, namun serangannya amat mematikan. Tak jauh dari situ, Sheng Rufeng, putra Marskal Besar Kota Barat, serta 2 putra Marskal Besar Kota Utara, yaitu Si Tuyu dan Si Tukuan, juga dengan mudah menundukkan lawan mereka. Keponakan permaisuri Liu, yaitu Liu Kongsheng dan Liu Konglong, mengikuti jejak kemenangan tanpa cedera. Meski demikian, mereka semua masih belum menganggap Tanyun setara dengan diri mereka sendiri. 3 hari berlalu, mentari tenggelam berwarna merah darah di langit. Pertarungan babak pertama kini usai. Helian Mingde berdiri dari kursinya di Menara Dewa. Suaranya jelas terdengar oleh semua peserta. 73 orang yang lolos ke babak kedua akan melanjutkan pertandingan mulai besok siang. Para peserta yang terluka segera menggunakan senjata sihir ruang dan waktu untuk menyembuhkan luka. Keesokan harinya, pagi yang cerah menyambut para peserta yang berdiri rapi di bawah arena pertempuran Tong Tian. Helian Mingde mengawasi dari atas. "Sekarang, kalian akan mengambil nomor undian untuk menentukan giliran bertarung. Siapa yang mendapat nomor 37 akan langsung maju." 73 bola cahaya kekuatan leluhur muncul di hadapan Tanyun dan yang lainnya. Setelah undian,
Tanyun mendapatkan nomor 36, sedangkan Cikong beruntung mendapatkan nomor 37 dan maju langsung ke babak selanjutnya. Tanyun berubah menjadi bayangan ungu yang anggun, menukik menuju peron nomor 36. Tiba-tiba, ruang angkasa bergetar. Seorang pemuda kekar dengan aura mengerikan muncul di hadapan Tanyun. Aku Duanseng, putra penguasa kota Duanfeng. Mata Tanyun berkedip tajam. Ia menangkap niat membunuh terpancar dari pemuda itu. Di sisi lain, niat membunuh itu juga terpancar dari mata Duanseng. Tanyun teringat pesan Kongsing bahwa Duanseng adalah loyalis pangeran yang diutus untuk menghabisinya. Di Menara Dewa, putra mahkota Yu Cheng memerintahkan melalui transmisi suara, "Jangan beri dia kesempatan melarikan diri. Jika kau gagal menghabisinya, kau sendiri yang akan mati." Duanseng mengangguk penuh percaya diri. "Tenang saja yang mulia, aku akan menghabisinya dengan kekuatan guntur." Tubuh Duanseng tiba-tiba berubah, memancarkan aura mengerikan. Seluruh tubuhnya merah seperti kristal darah berkilauan. Duanseng melesat ke arah Tanyun dengan kecepatan kilat. Tinjunya yang seperti kristal merah darah menghantam ke kiri dan ke kanan tubuh Tanyun. "Yuner, hati-hati!" Suara guru besar Dowking menggema di benak Tanyun. Dia telah berlatih teknik pemurnian tubuh kristal darah, salah satu dari 36 teknik pemurnian tubuh hebat di alam leluhur tertinggi. Tanyun membalas dalam hatinya, meski ranahnya lebih tinggi, kalau soal pemurnian tubuh, dia yang akan menemui ajal dengan tragis. Ketika Duanseng menghantam tinju kiri, Tanyun menghindar dengan cepat dan membalas dengan pukulan tangan kanannya. Ledakan keras terdengar, energi badai menyebar ke segala arah, bahkan ruang kosong di sekitarnya runtuh. Tangan kanan Tanyun melepuh, darah mengucur memperlihatkan tulang di dalamnya. Rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Tanyun terlempar jauh bak peluru meriam, namun Duanseng hanya mundur 3 langkah. Matanya terpaku penuh keterkejutan karena lawannya belum tumbang. Duanseng menggerakkan kaki ke tanah, menciptakan getaran dahsyat, dan kembali menyerang Tanyun dengan kecepatan yang tinggi. Pertempuran antara Tanyun dan Duanseng berlangsung dengan intensitas yang luar biasa. Tanyun telah memadatkan armor leluhur Hongmeng, mampu menghancurkan tendangan Duanseng dengan satu pukulan tangan kosong. Duanseng yang menggunakan teknik pemurnian tubuh kristal darah terpental ribuan kaki jauhnya oleh pukulan Tanyun. Setelah pertarungan itu, Kaisar Sishu dan Heliang Mengde membahas tentang teknik pemurnian tubuh yang digunakan oleh Tanyun. Heliang Mengde tidak bisa menentukan teknik pemurnian tubuh apa yang digunakan oleh Tanyun, tetapi dia yakin bahwa itu bukanlah salah satu dari 36 teknik pemurnian tubuh utama. Duanseng yang merasa terhina dan marah melakukan transformasi kristal darah dan berubah menjadi makhluk besar yang terdiri dari kristal. Dia menyerang Tanyun dengan kekuatan yang luar biasa, tetapi Tanyun mampu menghindari serangannya dan membalas dengan kekuatan yang lebih besar. Tanyun kemudian membesarkan tubuhnya hingga mencapai ketinggian 80.000 kaki dan menyerang Duanseng dengan kekuatan yang luar biasa. Duanseng mencoba menyerang Tanyun dengan pedang Tao tingkat tinggi, tetapi Tanyun mampu menghindari serangan itu dan membalas dengan tendangan yang menghancurkan Duanseng. Akhirnya, Tanyun menginjak kepala Duanseng dan menghabisinya, menyebabkan janin dewanya hancur. Tuan kota Duan yang menyaksikan putranya meminta Tanyun untuk menunjukkan belas kasihan, tetapi Tanyun menolak dan mengatakan bahwa putranya telah diperintahkan untuk menghabisinya. Pertarungan sengit di 35 arena lainnya masih berlangsung tanpa henti. Di Tongtian Dojo, lebih dari 300 miliar pasang mata terdiam sejenak sebelum suara-suara penonton membanjiri udara. "Xiao Zhang sungguh sombong," seru seseorang penonton. Benar, Tuan Kota Duan sudah memohon belas kasihan, tapi tetap saja dia menghabisi putranya. Tapi aku tetap menghormati Xiao Zhang. Dia tegas tak ragu saat bertindak. Aku juga terpesona olehnya. Meski tidak jadi juara, dia tetap terbaik di hatiku. Lompatan dan kecepatannya luar biasa. Belum pernah kulihat sebelumnya.
Sementara para penonton sibuk berdiskusi, para dewa yang menyaksikan melalui layar giok di pegunungan dibuat tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Tanyun, seorang petarung tingkat pertama alam suci leluhur, mampu menghabisi Duanseng yang sudah mencapai tingkat ke-9 alam Tao dan menguasai teknik pemurnian tubuh kristal darah. Di Menara Dewa, Tuan Kota Duan duduk dengan air mata berlinang menunjuk Tanyun dengan gemetar. Dasar pelayan rendahan. Namun sebelum ia selesaikan kata-katanya, guru besar Dowking muncul dan menampar wajah Tuan Kota Duan. Sang adalah murid kakak seniorku. Apa yang baru kau ucapkan? Ujar guru besar dengan suara dingin. Senior, aku mengaku salah, jawab Tuan Kota Duan dengan ketakutan. Bahkan kau Tuan Kota pun, jika berani menghina Sanger, aku tak segan menghabisimu, ancam guru besar Dowking. Kemudian guru besar menatap Tanyun yang telah pulih. Sanger, jangan takut, katakan padaku, siapa yang memerintahkan Duanseng untuk menghabisimu? Tanyun menekan lukanya dan berkata tenang. Aku baik-baik saja, aku hanya ingin mengatakan hal itu. Tanyun tahu jika ia menyebut putra mahkota sebagai dalang, Kaisar Shizou tak akan membiarkan putranya dihabisi. Kaisar mungkin marah padanya, tapi tak sampai hati menghabisi darah dagingnya. Guru besar Dowking menatap penuh arti, lalu terbang ke kursi Kaisar Shizou di sebelah Helian Mengde. Kaisar menatap Tanyun penuh pengertian, lalu mengirim pesan dingin ke Yu Cheng. Cenger, apakah kau memerintahkan hal itu? Bukan aku yang mulia, jawab Yu Cheng. Kau harus ingat sebagai calon kaisar, kau boleh kejam, tapi harus tahu benar dan salah, ujar kaisar tegas. Ku ingat, ayah, balas Yu Cheng dengan nada pelan, tapi matanya menyala penuh dendam. Xiao Zhang, tunggu saja, aku pasti akan menghabisimu dan Yunzi. Tanyun pergi memulihkan lukanya di aula Fangseng dengan mata berkilat dingin. Yu Cheng, tak lama lagi kau akan kubawa bersatu dengan Yunyi dan Yusan. Tak lama kemudian, 8 petarung yaitu Kei Huang, Kei Gu, Seng Rufeng, Si Tuyu, Si Tukuan, Lu Chen, Liu Kongseng, dan Liu Konglong mengalahkan lawan-lawannya tanpa cedera, lalu berdiri bersama Cikong. Tanyun bergabung bersama mereka. Penampilanmu benar-benar mengejutkan, kata Lu Chen dengan senyum tipis. Tanyun hanya tersenyum dingin. Aku tidak peduli kau mengagumi atau tidak. Lu Chen menatap tajam, tapi Tanyun mengabaikannya. Masih teringat tatapan hina mereka dulu. Langit dipenuhi bintang saat babak kedua berakhir. Di Menara Dewa, Helian Mengde tersenyum. Selamat kalian yang berhasil masuk 37 besar. Istirahatlah malam ini. Besok kita lanjutkan pertarungan. Keesokan harinya, 37 bola cahaya kekuatan leluhur melayang. Dan Tanyun mengklik satu bola, nomornya 19. Artinya, dia maju langsung ke babak keempat tanpa bertarung di babak ketiga. Beruntungnya dirimu, ejek Seng Rufeng dengan sinis. Tanyun menatap dingin, membiarkan ejekan itu berlalu. Dalam hatinya, Seng Rufeng sudah dijatuhi hukuman mati. Jangan kira aku akan membiarkanmu hidup, ancam Seng Rufeng sebelum melompat ke arena nomor 2. Di arena nomor 8, pemuda kesempurnaan alam Tao menyerang Cikong dengan tombak sakti. Cikong mengelak dengan senyum sombong. Tuan Ci, aku tahu aku kalah, tapi biarkan aku merasakan kekuatanmu, kata pemuda itu. Baiklah, aku akan tunjukkan, jawab Cikong menghunus pedang. Tanyun mengamati, pupil matanya menyimpit saat sebuah bayangan melesat menghantam punggung pemuda itu dengan dahsyat. Pemuda itu memuntahkan darah, jatuh seperti meteorit. Namun dia bangkit, membungkuk hormat pada Cikong lalu menghilang. Tanyun tersenyum kecil. Kecepatan Cikong memang sungguh mengerikan. Suasana di medan tempur dipenuhi ketegangan yang menyesakan. Debu belum sempat turun dari pertempuran sebelumnya. Namun sorotan mata semua orang kini tertuju ke sosok Lu Chen yang baru saja mendarat dengan gagah. Sementara itu, di sisi lain arena, Kei Gu yang berdiri tak jauh dari Tanyun mengalami hal yang sama. Napasnya tercekat melihat kekuatan luar biasa yang baru saja diperlihatkan oleh Lu Chen. Cikong dengan ekspresi dingin dan angkuh mendarat di sisi Tanyun. Tak ada kata-kata, hanya tatapan tajam yang mengisyaratkan satu hal.
persaingan mereka belum berakhir. Beberapa saat kemudian, sorak-sorai terdengar saat Liu Kongseng dan Liu Konglong menuntaskan pertarungan mereka dengan kemenangan gemilang. Tak lama, giliran kedua putra Marskal Utara, yaitu Si Tuyu dan Si Tukuan serta putra Marskal Barat, Shen Rufeng, mengalahkan lawan-lawan mereka dengan sempurna. Namun, perhatian semua orang segera beralih ke panggung pertempuran nomor 3. Seorang murid dari alam Tao tingkat kesempurnaan agung, meski terluka, meluncurkan serangan terakhirnya. Ratusan jarum beracun yang pekat melesat ke arah tenggorokan Lu Chen. "Kamu harus mati," raung lawannya. Namun Lu Chen hanya mengerutkan alis, mata bagaikan bintang yang bersinar dengan dingin. Dengan gerakan ringan, ia memiringkan tubuh, menghindari semua jarum. "Cepatnya," seru Tan Yun dalam hati. Kecepatannya bahkan lebih mengerikan daripada Cikong tadi. Dalam sekejap mata, Lu Chen melesat melewati lawannya. Saat dia berhenti, sebuah pedang tampak tertancap di kepala lawan. Jiwa dan janin orang itu hancur total, tak ada jalan kembali. "Kau yang memutuskan jalanmu sendiri," ucap Lu Chen acuh tak acuh. Ia mengibaskan tangannya, dan pedang ajaib itu meluncur keluar dari tenggorokan lawan, kembali ke dalam cincin leluhurnya. Di atas menara dewa, Helian Mengdi dengan wajah serius berbicara melalui transmisi suara kepada Kaisar Shizu. "Yang mulia, tidak diragukan lagi bahwa Lu Chen adalah keturunan Kaisar Lu Jundao. Kecepatannya benar-benar luar biasa. Aku pikir hanya Cikong yang bisa menandinginya." "Aku setuju," jawab Kaisar Shizu singkat namun mantap. Di sisi lain, Yunxi mendekati Tan Yun dengan wajah khawatir. "Tan Yun, apa yang akan kita lakukan? Cikong dan Lu Chen, kekuatan mereka sangat menakutkan." Tan Yun menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan tenang, "Jangan cemas, aku masih memiliki kartu as, yaitu formasi pedang. Bila saatnya tiba, dan aku menggunakan seluruh kekuatanku, mungkin aku bisa melawan mereka." Yunxi mengangguk perlahan, hatinya sedikit tenang, namun dalam dirinya, ia telah mengambil keputusan. Jika Tan Yun kalah, maka ia akan memenuhi janjinya, meninggalkan dinasti leluhur Shizu bersama Tan Yun. Di tengah malam yang kelam dan tak berbintang, Cilong, Marskal Agung dari wilayah timur, muncul di hadapan putranya Cikong. Dengan satu gerakan, ia memasang penghalang pelindung. Cikong membungkuk hormat. "Tak perlu terlalu formal," jawab Cilong sembari menepuk bahu putranya. "Lu Chen, dia tidak main-main, keturunan langsung Kaisar Lu Jundao. Aku yakin dia belum menggunakan semua kekuatannya." Mata Cikong mengeras. "Ayah, aku pun belum menunjukkan seluruh kekuatanku. Jurus warisan keluarga Qi kita tidak akan kalah dari siapapun. Aku akan menang, dan aku akan menikahi putri ketujuh." Cilong menatap putranya dalam-dalam, lalu berkata tegas, "Baiklah, tapi ingat satu hal, jika kau bertarung melawan Lu Chen, kau boleh mengalahkannya, tapi jangan sampai mencabut nyawanya. Jika dia mati, bahkan aku tidak bisa melindungimu dari murka Kaisar Lu Jundao." Cikong mengangguk berat. "Aku mengerti, ayah, aku tidak akan bertindak gegabah." Setelah memberikan nasihat terakhirnya, Cilong lenyap kembali ke menara dewa, membiarkan putranya bersiap menghadapi hari penentuan. Keesokan harinya, matahari menyinari langit saat 19 kontestan berkumpul di bawah panggung Tongtian. Hari ini adalah ronde keempat, babak yang akan semakin memperkecil jumlah pesaing menuju kejuaraan. Helian Mengdi berdiri, membelai jenggotnya lalu berseru, "Hari ini akan ada 19 peserta dan hanya 10 yang lolos. Satu orang yang beruntung akan langsung melaju ke babak kelima." Dengan satu gerakan tangannya, 19 bola cahaya leluhur melayang di udara. Satu persatu peserta menyerap kekuatan bola mereka. "Nomor 6, ucap Tan Yun ketika melihat hasilnya. Si Tuyu mendapatkan angka 10 dan otomatis lolos. Pertama naik adalah Cikong, lawannya Han Feng langsung menyerah sebelum pertarungan dimulai. Cikong turun dari arena dengan senyum puas. Satu persatu peserta naik ke arena masing-masing. Lu Chen bertarung di panggung nomor 2
melawan murid Tao tingkat 9. Tanpa perlawanan, sang lawan pun menyerah. Di panggung nomor 6, Tan Yun berdiri berhadapan dengan seorang pemuda berjubah putih. "Song Li," bisik Tan Yun melalui transmisi suara. "Antek-antek Cikong, pasti kau ingin menghabisiku." Tak perlu basa-basi, Song Li menyeringai. Angin dan petir meledak dari tubuhnya saat kekuatan Tao Feng Lei-nya dilepaskan. "Aku akan memberimu pelajaran," teriak Song Li sembari melesat ke udara. Tombak dewa di tangannya menyambar langit. Dalam sekejap mata, 72 bayangan Song Li muncul mengelilingi langit di atas Tan Yun. Masing-masing memegang tombak yang memancarkan aura mengerikan. Namun, di balik semua itu, hanya satu yang asli. Tan Yun menyipitkan mata. Rambut putihnya tertiup lembut oleh angin pertempuran. Ia bisa melihat dengan jelas mana Song Li yang asli. "Jika kau melawan orang lain, mungkin kau akan menang," gumam Tan Yun dingin. "Tapi sayang sekali, lawanmu adalah aku." Aura Tan Yun tiba-tiba melonjak hebat. Dalam satu tarikan napas, ia menembus tingkat ke-9 alam Tao. Di antara kedua alisnya, pedang pembunuh Dewa Hong muncul dan mendarat di telapak tangannya. "Xiao Zhang," teriak Song Li, suaranya mengguncang langit. "Bersyukur kau akan mati di bawah teknik terkuatku." Tiba-tiba, ke-72 bayangan tombak melesat serentak, menukik seperti hujan meteor menuju Tan Yun. Meskipun 71 dari mereka hanyalah bayangan, kekuatan yang dilepaskan masing-masing sama dahsyatnya dengan tubuh asli. Arena pertempuran nomor 6 runtuh sebagian. Udara terbakar oleh energi spiritual yang bertabrakan. Di kejauhan, dari atas menara dewa, Yunsi berdiri dengan cemas. "Guru," serunya lewat transmisi suara. "Jika Tan Yun dalam bahaya, selamatkan dia, aku mohon." Dao King Daosun menjawab dengan suara serius. "Tenanglah, meski aku berselisih dengan ayahmu, aku tak akan membiarkan keturunan Kaisar Dao abadi mati sia-sia." Sementara itu, di atas arena, Tan Yun berteriak nyaring. Jaring langit dan bumi. 36.000 sinar pedang muncul dari langit dan kehampaan membentuk jaring raksasa. Masing-masing sinar membawa kekuatan dari 7 leluhur suci, dan pancaran energinya menyebabkan langit seakan runtuh. Tan Yun melompat, menghindari bayangan tombak demi bayangan tombak dengan langkah Dewa Hongmeng. Tubuhnya seperti ilusi, berkelebat lincah di antara kehancuran. Ledakan terjadi serentak. Sinar pedang itu seperti hujan badai, menghantam puluhan bayangan Song Li, menembus dan menghancurkan mereka satu persatu. Song Li menjerit panik. Ia menyatu kembali dalam wujud aslinya dan melemparkan tombaknya ke langit. Ia tahu ia tak akan sempat keluar dari jaring pedang itu. "Aku harus lari. Ini satu-satunya kesempatan," pikir Song Li. Putus asa, jiwa Tao-nya menyala. Kecepatannya melonjak 30% saat ia terbang menembus celah di atas jaring. Namun, di bawah Tan Yun menyeringai. "Kau tidak akan bisa kemana-mana." Senyum Song Li beku di wajahnya saat satu bilah pedang menyambar dari langit, memenggal kepalanya dalam sekejap. Darah memercik dan tubuh tanpa kepala itu jatuh ke jaring pedang, hancur berkeping-keping. "Xiao Zhang, ampuni aku," jerit 10 janin Tao Song Li yang melesat keluar dari kepala yang terpenggal. Tan Yun tak menjawab. Dengan tenang, ia mengangkat telapak tangannya. Ke-10 janin Tao itu meledak menjadi abu di udara. Seiring lenyapnya jaring pedang, Tan Yun turun perlahan ke arena. Di tangannya, pedang pembunuh Dewa Hongmeng masih bersinar redup. Rambut putihnya melambai lembut, seolah kemenangan ini tak mengusik ketenangannya sedikit pun. Ia melangkah ke arah Cikong yang menyambutnya dengan wajah tegang. Tan Yun menatapnya dingin dan berkata, "Tuan Ci, maaf mengecewakanmu. Bukan hanya aku tidak mati, aku juga menghabisi salah satu bawahanmu." Cikong mengepalkan tangan, wajahnya pucat. Namun ia tidak bisa membalas. Ada rasa takut kalau Tan Yun membuka mulut dan mengungkapkan masa lalu mereka di hadapan umum. "Akan kubiarkan kau sombong untuk sementara, dasar pelayan kecil," geramnya dalam hati. 3 hari kemudian, Helian Mengde berdiri, suaranya menggetarkan langit.
Dengan ini, aku umumkan 10 besar telah ditentukan. Tanjun berdiri tenang di antara mereka. Meski namanya bukan yang paling mencolok, sorot seluruh dunia kini tertuju padanya. Di tengah kerumunan ribuan mata yang menatap panggung pertempuran Tong Tian, suara berat namun tegas dari Pendeta Agung Helian Mengde menggema di langit. Kalian bersepuluh adalah jenius di antara para jenius, namun di antara kalian, Xiao Zhang adalah yang paling bersinar. Meskipun aku kehilangan banyak batu leluhur karenanya, aku tidak bisa menahan diri untuk tetap memujinya. Ia telah menciptakan keajaiban demi keajaiban, dan hari ini kita adalah saksi dari keajaiban itu. Para penonton bergemuruh, dan sorot mata semua orang tertuju pada Tanjun, sosok muda yang kini berdiri tenang tanpa sedikit pun rasa angkuh. "Terima kasih atas pujianmu, Pendeta Agung," kata Tanjun sedikit membungkuk hormat. Aku merasa tersanjung, namun bagiku, pujian dan cercaan tak lagi menggetarkan hati. Helian Mengde terkekeh membelai janggut putihnya. "Jika saja kau belum menjadi murid seseorang, aku akan sangat ingin mengambilmu sebagai murid pribadiku." Usai tawa kecilnya mereda, sang pendeta kembali berseru, "Malam ini kalian boleh beristirahat. Pertarungan selanjutnya dilanjutkan besok." Keesokan harinya, babak 10 besar dimulai. Dengan langkah ringan, si Tuyu melompat ke atas panggung. Aura hitam menyelimutinya, dan ketika ia membuka matanya, sebuah mata hitam tambahan terbuka di tengah dahinya. "Cikong," ucapnya penuh tekanan, "aku tak pernah mengakui bahwa kau lebih kuat dariku. Hari ini, aku akan membuktikannya." Cikong yang melayang anggun dengan pedang di tangan hanya tersenyum tipis. "Kalau sudah cukup bicara, mari kita mulai," balasnya santai. Mata si Tuyu menyala dengan niat membunuh. Ia tidak hanya ingin menang, tetapi ingin menyingkirkan ancaman bagi ayahnya. Cikong pun menyadari hal yang sama. Jika ia bisa menyingkirkan si Tuyu sekarang, maka kekuasaan militer keluarga situ akan goyah. Saat itu, suara dalam hati terdengar, pesan dari ayah Cikong. "Konger, hati-hati, dia telah membangkitkan garis keturunan terlarang keluarga situ. Gunakan kekuatan penuhmu, tapi jangan gegabah." Cikong mengangguk tenang, lalu tanpa aba-aba, pertarungan meledak. Si Tuyu mengayunkan Fang Tian Huaji, tombak raksasa hitam dengan kekuatan mengoyak dimensi. Cikong menyambutnya dengan pedang, menciptakan gelombang energi yang menghancurkan ruang udara di atas panggung. Dalam sekejap, langit di atas panggung menjadi medan perang antara cahaya dan kegelapan. Tanjun yang menonton dari bawah hanya bisa bergumam dalam hati. Mereka memang luar biasa, kecepatan dan kekuatan mereka. Kalau aku tidak menggunakan formasi pedang pembunuh Dewa Hongmeng, aku mungkin akan kalah. 1 jam berlalu, kedua petarung masih imbang. 3 jam masih belum ada pemenang. Namun di balik sorot mata Helian Mengde dan para tetua, terlihat jelas si Tuyu mulai kehabisan tenaga. Cilong tersenyum tipis. Ia tahu anaknya belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Cikong menyimpan kartu andalannya, menunggu waktu yang tepat. Langit telah menggelap. Si Tuyu dengan napas terengah dan tubuh berlumuran darah masih berdiri meski tubuhnya goyah. "Aku tidak akan menerima ini," raungnya saat Cikong akhirnya menembus pertahanannya dan menusukkan pedang ke bahu kanannya. "Menurut aturan, aku bisa membunuhmu sekarang," bisik Cikong dengan dingin, menempelkan ujung pedangnya ke dahi lawannya. "Cikong, tahan!" Suara si Tubufan, ayah si Tuyu bergema dari ribuan kehormatan. Cilong pun berdiri. "Konger, cukup." Cikong menarik pedangnya dan menjawab ayahnya lewat transmisi suara. "Jika aku menghabisinya sekarang, rahasia kekuatan pamungkasku akan terbongkar. Aku masih butuh kartu itu untuk menang di final." "Kau bertindak bijak," balas Cilong. Si Tuyu terhuyung, menatap Cikong dengan penuh kebencian. "Cikong, aku tidak akan pernah mengaku kalah darimu." Cikong tidak membalas, ia hanya berbalik dan melangkah turun dari panggung. Helian Mengde bangkit dan mengangkat suara. Pertarungan pertama telah selesai, pemenangnya adalah Cikong. Kerumunan kembali bergemuruh. Pertarungan berikutnya,
Kegu melawan Liu Kongseng. Langit malam menyaksikan awal dari babak pertempuran yang tak hanya mempertaruhkan kehormatan, tetapi juga nyawa dan masa depan dinasti leluhur Shizo. Di bawah cahaya bulan yang pucat, kedua pria muda itu saling bertatapan. Wajah mereka dingin, tatapan mereka tajam. "Tolong," ucap Kegu singkat. Suaranya berat namun penuh kesungguhan. "Baiklah," dengan senang hati jawab Liu Kongseng sebelum tubuh mereka berkelebat, berubah menjadi bayangan saling memburu, menyulut pertarungan sengit. Malam itu, para dewa di kuil Tao Tong Tian dan para penonton dari gunung-gunung di sekeliling kota masih terpaku. Mata mereka tidak lepas dari arena. Sinar-sinar pedang meledak di langit malam, menguyak kegelapan hingga bulan pun tak tertutup oleh amukan. 2 jam berlalu seperti kedipan mata. Malam kian larut. Kemenangan berdarah. Kegu berdiri dengan napas terengah. Rambutnya kusut. Tubuhnya penuh luka. Beberapa dalam hingga menyentuh tulang. Tapi sorot matanya masih tajam. Di sisi lain, Liu Kongseng tampak utuh dari luar, tetapi wajahnya pucat pasi. Ia menggertakkan giginya. Tubuhnya bergetar. Darah segar menyembur dari mulutnya. "Saudara Liu," ujar Kegu dengan nada hormat, "tak perlu memaksakan diri lagi. Kau sudah kalah." Liu Kongseng memelototinya, lalu dengan suara pelan tapi penuh dendam, "Aku tidak akan menyerah sampai akhir." Namun tubuhnya tak sanggup bertahan. Dia jatuh terduduk, hampir terhempas keluar arena. Di balik wajah yang tampak sopan, Kegu mendengus dalam hati. "Kalau kau bukan keponakan permaisuri Liu, sudah kuhabisi kau sejak tadi." Ia menengadah, menatap langsung ke arah kursi kehormatan permaisuri Liu. Sang permaisuri diam sejenak, lalu akhirnya angkat bicara. "Senger," suaranya berat namun tegas, "akui kekalahanmu." Liu Kongseng menunduk. "Baik bibi." Ia menangkupkan tangan ke arah Kegu. Helian Mengde berdiri dari kursi tinggi menara dewa. Kegu dari Istana Marskal Agung Kota Selatan memenangkan ronde kedua. Sorak-sorai meledak di arena, terutama dari para pengikut setia Istana Marskal Selatan. Helian Mengde lalu melanjutkan dengan suara lantang. Selanjutnya, duel antara Lu Chen, keturunan Kaisar Lu Jundao, dan Situ Kuan, putra Marskal Kota Utara. Situ Kuan berkata, "Saudara Lu," katanya sambil mengepalkan tangan, "aku mengakui kekalahan. Semoga kau menang di kejuaraan." Pertarungan keempat dimulai dengan Zhang Jihao melawan Liu Konglong. Zhang Yinghao mengayunkan pedang lebarnya dengan kekuatan dahsyat. Tiap gerakan membelah kehampaan, sementara Liu Konglong dengan pedang besar dan tubuh ringan seperti bayangan menari di antara serangan lawan. Pertarungan berlangsung berjam-jam. Sinar bulan menyaksikan pertarungan yang seimbang dan brutal. Tapi lambat laun, Zhang Yinghao mulai mendominasi. Tengah malam pun tiba. Liu Konglong kehabisan tenaga. "Bibi, maafkan aku mengecewakan dirimu," ia berbisik dalam transmisi suara pada permaisuri Liu. Seketika itu juga, Zhang Yinghao melompat menempelkan ujung pedangnya di antara alis Liu Konglong. Hanya satu sentuhan dari kematian. "Hentikan!" teriak ayahnya Zhang Lun dari bawah menara. Zhang Yinghao mengangguk, lalu mundur selangkah. "Terima kasih," ujar Liu Konglong dengan wajah pucat. "Terima kasih kembali," jawab Zhang Yinghao terengah-engah. "Kita seimbang, tapi kali ini aku sedikit lebih beruntung." Keduanya turun dari panggung dan sorotan semua mata kini beralih ke pertandingan terakhir yang telah ditunggu-tunggu. Helian Mengde berdiri lagi dan mengumumkan pertarungan terakhir untuk menentukan siapa yang akan masuk ke dalam 10 besar. Pertarungan antara Xiao Zhang dan Zheng Rufeng, putra Marskal Agung Shichen. Ia menoleh dan menatap Tan Yun lalu tersenyum kecil. "Xiao Zhang, kau telah membuatku kehilangan batu leluhur yang bahkan Dao King Dazun tak bisa gantikan.
Namun, aku tetap menaruh harapan besar padamu. Tunjukkan keajaibanmu sekali lagi. Di seluruh penjuru arena, dari Tongtian Dojo hingga puncak-puncak gunung, tempat para dewa duduk menonton, semua orang menahan napas. Mereka menantikan pertarungan yang mungkin akan menjadi titik balik dalam sejarah pertarungan dinasti leluhur Shizo. Dan di tengah semua itu, Tan Yun si kuda hitam melangkah ke atas arena. Pertempuran antara Tan Yun dan Sheng Rufeng berlangsung dengan sangat intens. Sheng Rufeng yang merasa terhina dan marah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Tan Yun dengan tombak Dewa Tao tingkat atas. Namun, Tan Yun tidak gentar dan menggunakan api es Hongmeng untuk mengubah Shen Rufeng menjadi gunung es biru. Shen Rufeng berusaha melepaskan diri dari gunung es itu, tetapi Tan Yun tidak memberinya kesempatan. Dia membiarkan Shen Rufeng menderita sebelum akhirnya Shen Rufeng membakar jiwa Tao-nya untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan kekuatan barunya, Shen Rufeng melancarkan serangan yang sangat kuat terhadap Tan Yun. Namun, Tan Yun tidak terkalahkan dan menggunakan teknik pedang pembunuh Dewa Hongmeng untuk mengalahkan Shen Rufeng. Tan Yun memanggil 24 gerbang kosong raksasa yang mengelilingi Shen Rufeng dan melepaskan 240.000 sinar pedang yang berisi kekuatan dari 5 elemen. Serangan ini sangat kuat sehingga Shen Rufeng tidak bisa menghindar dan akhirnya terluka parah. Shen Rufeng memohon belas kasihan kepada Tan Yun, tetapi Tan Yun tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dengan suara dingin dan kejam, Tan Yun mengatakan bahwa Shen Rufeng tidak akan dilepaskan, dan akhirnya Shen Rufeng terluka parah dan lengan kanannya terpotong oleh sinar pedang. Suara teriakan penuh ketakutan menggema dari mulut Shen Rufeng. Ia panik, wajahnya memucat, dan tubuhnya gemetar hebat. "Ayah, selamatkan aku!" Di kursi kehormatan menara dewa, Shen Linting bangkit dengan mata penuh kepanikan. Ia yang selama ini tak pernah berlutut pada siapapun, kini menjatuhkan dirinya ke lantai, berlutut kepada seorang pemuda di arena. "Xiao Zhang, tolong tunjukkan belas kasihan. Dia anakku satu-satunya." Namun yang ia hadapi hanya tatapan dingin dan senyum sinis. Tan Yun mencibir. "Kalau aku yang kalah hari ini, dia pasti sudah mencincangku hidup-hidup." Tatapannya tajam, penuh luka masa lalu yang membara. Sekejap kemudian, dunia terasa hening. Darah menyembur di udara. Tubuh Shen Rufeng terpotong-potong di bawah kekuatan brutal 119 sinar pedang. Suara tulangnya remuk dan darahnya menyatu dengan angin, membawa bau kematian yang menyengat. Raungan Shen Linting terdengar, tak kuasa menahan duka. Di atas panggung, Tan Yun berdiri tenang, tanpa sedikit pun ragu atau penuh penyesalan. Dari kejauhan, Kaisar Shiso yang menyaksikan langsung kejadian itu menatap Tan Yun dengan dahi berkerut, tapi dalam sekejap ia mengangguk perlahan. "Anak ini," bisiknya dalam hati, "bukan hanya kuat, tapi juga berhati baja." Di sisi lain, Shen Linting terpaku di tempat. Darah menetes dari mulutnya. Dalam sekejap, rambutnya memutih seperti salju. Ia menatap arena menggertakkan gigi. "Fenger, tenanglah. Ayah akan membebaskan dendammu. Xiao Zhang, kau akan membayar semuanya." Di antara para penonton, para dewa bergumam penuh kekaguman. Tidak bisa dipercaya, dia hanya di alam suci leluhur tingkat pertama, tapi bisa menghabisi Shen Rufeng. Bukan hanya itu, dia bahkan tidak ragu sedikit pun siapa sebenarnya Xiao Zhang ini. Ini di luar nalar, kemampuan melampaui batas seperti ini tak pernah terjadi sebelumnya. Helian Mengde, sang pendeta agung sekaligus pemimpin tertinggi di turnamen ini, bangkit dan mengangkat tangannya. Suaranya menggema, membuat semua suara riuh seketika terdiam. "Marskal Shizen," ucapnya lembut kepada Shen Linting, "orang mati tidak bisa kembali. Aku berbelasungkawa." Shen Linting menggertakkan gigi, menahan tangis yang pecah di dadanya. Dalam diam, ia mengirim transmisi suara kepada seseorang. "Yang mulia putra mahkota, mohon balaskan dendam anakku." Dan balasan pun datang secepat kilat dari Yu Chen. "Tenang saja, bukan hanya karena dia menghabisi anakmu, aku juga punya alasan sendiri untuk menghabisinya." Setelah suasana sedikit tenang, Helian Mengde kembali berdiri dan mengumumkan,
Pemenang ronde ini yaitu Xiao Zhang. Kelima peserta yang masuk ke babak 6 besar adalah Zhang Yinghao dari kota Yucheng, Lu Chen keturunan Kaisar Lu Jundao, Keigu tuan muda kedua dari istana Nansen, Qikong putra tertua Marskal Agung Dongzhen, dan Xiao Zhang pengawal pribadi putri ketujuh. Ketika malam hari, cahaya spiritual terus menerangi Tongtian Dojo dan pegunungan di luar kota. Para dewa, tetua, hingga murid-murid muda berkumpul berdiskusi. Hampir semua sepakat, Lu Chen atau Qikong, salah satu dari mereka, pasti akan menjadi juara. Namun Tanyun disebut, tapi hanya sebagai kuda hitam, tak dianggap mampu bersaing dengan dua titan tersebut. Namun, dunia akan segera tahu bahwa kuda hitam yang diremehkan kadang membawa badai. Keesokan harinya, langit cerah, udara dipenuhi antisipasi. Kelima kontestan berdiri tegak di arena. Helian Mingde kembali berdiri. Karena ada 5 orang, satu akan langsung maju berdasarkan undian. Kelima bola cahaya leluhur muncul. Tanyun menyentuh miliknya. Dalam sekejap bola itu bersinar dan muncullah angka 3. Ia tersenyum tipis. Sepertinya langit tidak buta hari ini. Di kursi istana, Yunsi sang putri ketujuh diam-diam tersenyum. Matanya bersinar lembut saat melihat Tanyun aman untuk saat ini. Di kursi tinggi, Marskal Ke Hongnan mengerutkan kening. Lawan anaknya adalah Qikong. Ia tahu itu bukan lawan yang bisa diremehkan. Sebaliknya, Qilong, ayah Qikong, tersenyum penuh keyakinan. Ia mengirim transmisi suara pada putranya. Konger, ingat, tidak ada yang boleh menghalangimu untuk menikahi putri ketujuh. Jika mereka menghalangi, habisi mereka. Tenang saja ayah, aku tahu yang harus kulakukan. Qikong menjawab dengan tatapan dingin. Helian Mingde berdiri kembali. Pertarungan pertama, Zhang Yinghao melawan Lu Chen naik ke panggung. Kedua pemuda itu melayang ke atas arena. Aura mereka bertabrakan di udara. Lu Chen dengan wajah angkuh menatap lawannya. Saudara Zhan, silahkan menyerang. Aku akan menahan sedikit. Namun dari bangku kehormatan, suara keras terdengar. Lu Chen, ucap Zhang Lun, ayah dari Zhang Yinghao. Jika putraku bukan tandinganmu, kumohon jangan habisi dia. Lu Chen menoleh. Kalau dia tahu kapan harus menyerah, aku akan menahan diri. Pertarungan dimulai. Benturan kekuatan mengguncang panggung. Langit di atas mulai berubah gelap oleh riak spiritual. Namun kekuatan Lu Chen terlalu besar. Dalam waktu setengah jam, Zhang Yinghao sudah berdarah-darah, terhuyung dan akhirnya berlutut. Aku mengaku kalah, katanya lirih. Lu Chen bahkan belum menggunakan jurus pamungkasnya, warisan dari leluhurnya. Suasana Tongtian Dojo berubah mendadak menjadi riuh saat suara lantang Helian Mingde menggema. Selanjutnya, Qikong dan Keigu akan memperebutkan tempat terakhir di posisi 3 besar. Teriakan dan sorak-sorai pecah dari deretan para wanita muda membanjiri udara dengan semangat yang membuncang. Akhirnya, Tuan Muda Qi akan naik ke atas panggung. Wajah Qikong yang tampan memukau membuat namanya dielu-elukan. Tetapi pujian itu menusuk hati Kegu bagaikan belati. Ia mendengar suara-suara itu, kekaguman pada lawannya, dan cemoohan terhadap dirinya. Matanya menyimpit, tinjunya terkepal erat, dan amarah dalam dadanya seakan hendak meledak. Qikong hanya menatapnya dengan senyum mengejek dan menyampaikan suara melalui transmisi suara. Apakah kau ingin menghabisiku? Oh iya, ku dengar kau tidak tumbuh di dinasti Shizo. Konon kau kembali hanya untuk menghancurkan keluargaku. Aku ingin tahu bagaimana orang dungu sepertimu bisa melakukannya. Penghinaan, kata-kata itu bukan sekedar ejekan, tapi tusukan yang menyulut bara dendam Kegu. Namun sebelum ia melangkah lebih jauh, suara ayahnya terdengar. Guer, hentikan. Aku tahu kemampuanmu tak sebanding dengan Qikong. Kegu menggigit bibirnya, mencoba melawan desakan untuk menyerah. Ayah, aku sudah sampai sejauh ini. Aku tidak bisa mundur sekarang. Jangan gegabah. Suara Ke Hongnan semakin keras. Qilong akan menyuruh Qikong menghabisimu. Ini bukan hanya pertarungan, ini jebakan.
pikiran ini. Bahkan jika mungkin bukan tandingan Lu Chen, apakah kau yakin mengalahkan mereka berdua dan memenangkan kejuaraan? Kata-kata itu menyadarkan Kegu. Lalu ia menatap pendeta agung di altar. Melapor kepada pendeta agung, aku menyerah. Helian Mengde mengangguk singkat. Dengan demikian, 3 besar telah ditentukan, Xiao Zhang, Lu Chen, dan Qikong. Tepuk tangan dan sorakan meledak laksana badai menggema dari Tongtian Dojo hingga pegunungan jauh di luar kota. Helian Mengde berdiri memandang ketiga finalis. Karena masih pagi, aku ingin bertanya pada kalian bertiga, apakah kalian ingin bertarung hari ini atau menunggu hingga besok? Qikong dan Lu Chen saling berpandangan penuh tensi. Serempak mereka menjawab, hari ini. Helian Mengde menoleh ke arah Tan Yun. Xiao Zhang, apakah kamu keberatan? Tan Yun tersenyum tipis. Aku tak keberatan. Baiklah, pertarungan akan dimulai siang ini. Di altar tinggi, Yunxi duduk dengan dahi berkerut. Tatapannya terus tertuju pada Tan Yun. Di menara ilahi, Kaisar Agung bertanya lirih kepada Helian Mengde. Menurutmu, seberapa besar peluang Xiao Zhang menang? Helian Mengde menggeleng. Tidak ada, bahkan 1% pun tidak. Lu Chen belum menunjukkan Juensa Tongtian, pedang warisan leluhur Kaisar Dao. Jika dikeluarkan, tidak ada yang bisa menandinginya. Sementara itu, Yunxi mengirim transmisi suara pada Tan Yun. Tan Yun, aku sangat khawatir padamu. Tan Yun menoleh, menatapnya penuh keyakinan. Jangan khawatir, aku pasti akan memenangkan kejuaraan ini. Selama aku masih bernapas, tak seorang pun bisa menikahimu selain aku. Ini janjiku. Mata Yunxi berkaca-kaca, suaranya lirih. Aku percaya padamu, tapi berjanjilah kamu akan kembali dengan selamat. Pertarungan dimulai. Helian Mengde kembali berdiri. Suaranya tegas. Xiao Zhang, Lu Chen naik ke atas panggung. Keduanya melangkah mantap. Lu Chen dengan aura sombong, Tan Yun dengan ketenangan luar biasa. Helian Mengde mengingatkan, kalian berdua adalah jenius sejati. Aku berharap tak ada tragedi dalam pertarungan ini. Jaga kedamaian. Junior mengerti, jawab mereka bersamaan. Begitu Helian Mengde mundur, Lu Chen menyeringai. Xiao Zhang, kau dengar sendiri peringatan pendeta agung, tapi pedang ini tak punya mata. Jika kau bijak, akuilah kekalahan. Aku tak ingin secara tak sengaja menghabisimu nanti. Tan Yun hanya membahas dengan senyuman tipis. Omonganmu terlalu banyak. Begitu mendengar ucapan itu, Lu Chen tertawa dingin. Nada suaranya menggema penuh amarah melalui transmisi suara. Bagus, sangat bagus. Kalau begitu, hari ini kau akan mati. Seraya kata-katanya berakhir, Lu Chen mengayunkan tangan kanannya dengan lembut. Dan dalam sekejap, pedangnya telah tercabut, menebas udara, dan melesat lurus menuju dahi Tan Yun dengan kecepatan mencengangkan, seolah memotong ruang itu sendiri. Tan Yun, awas! Suara Yunxi menggema nyaring dari tribun, dipenuhi kepanikan. Sanger, hati-hati! Guru besar Dawking pun berdiri spontan, matanya membelalak saat menyadari bahwa kecepatan serangan Lu Chen bahkan melampaui apapun yang pernah ditampilkan Tan Yun sebelumnya. Di mata para penonton, tak ada harapan bagi Tan Yun. Serangan itu terlalu cepat, terlalu tajam, seolah tak bisa dihindari. Namun tubuh Tan Yun bergerak secepat kilat ke samping. Darah menyembur deras dari alis kirinya. Pedang itu memang tak mengenai dahi, tapi luka menganga di atas matanya memperlihatkan tulang. Wajahnya bersimpangan darah. Ternyata kau belum mati. Suara Lu Chen terdengar terkejut di benaknya. Namun yang terpancar dari mata Tan Yun hanyalah amarah membara. Di tribun para dewa, kegelisahan tergambar jelas di wajah semua orang. Namun ketika mereka menyadari Tan Yun masih bisa berdiri, napas lega terdengar dari kursi guru besar Dawking dan Yunxi. Dari tengah alis Tan Yun, pedang pembunuh Dewa Hongmeng terbang keluar, mendarat di tangan kanannya. Dengan satu gerakan tegas, Tan Yun mengerahkannya pada Lu Chen. 11 pedang keluar lagi, masing-masing mewakili elemen berbeda, terbang dari tubuhnya dan menyambar mengelilingi arena. Formasi terbentuk dalam sekejap.
cahaya pedang menjulang ke langit, menciptakan tirai cahaya samar yang memisahkan mereka dari dunia luar. Arena kini menjadi dunia tersendiri, dimensi Hongmeng yang sunyi dan tanpa batas. Formasi macam apa ini? Aku tak bisa melihat mereka. Kegaduhan menyelimuti para penonton. Di singgasananya, Kaisar Sisyo mengerutkan dahi. Ia segera mengirim transmisi suara pada Pendeta Agung Helian Mengde. Kau ahli formasi, apakah kau mengenali formasi ini? Hamba tidak, yang mulia, jawab Helian Mengde dengan nada jujur. Namun aku yakin Dao King pasti tahu. Benar saja, Kaisar segera berpaling ke arah guru besar Dao King. Dao King, formasi apa ini? Apa yang dilakukan muridmu? Yang mulia, ini adalah formasi pedang Hongmeng, jawab Dao King dengan suara transmisi yang tenang, meski penuh tekanan. Formasi warisan dari kakak seniorku sebelum beliau wafat. Apakah kau bisa menembusnya? Tidak, yang mulia, bahkan aku pun tidak bisa melihat ke dalamnya. Konon, hanya orang dengan mata dewa tertentu yang bisa melakukannya. Kaisar hanya mengangguk, lalu mendesah pelan. Kalau begitu, kita hanya bisa menunggu hasilnya. Di dalam formasi, kehampaan Hongmeng menyelimuti segalanya. Lu Chen melayang di udara, memegang pedang dewa, memandang Tanyun dengan cibiran di wajahnya. Kau pikir hanya dengan formasi ini kau bisa menandingiku? Tanyun membalas dengan tatapan tajam. Ia mengangkat pedangnya. Bajingan, mari kita lihat siapa yang akan hancur hari ini. Aura Tanyun meledak seperti gunung berapi. Dalam sekejap, ia melonjak dari alam Tao tingkat pertama langsung ke tingkat ke-9. Kekuatan 5 elemen meledak dari tubuhnya, menyatu dalam cahaya menyilaukan dan membelah kehampaan. Dengan satu ayunan, pedang suci menari di udara, menciptakan gelombang energi seperti badai surgawi. Cahaya pedang 5 warna melesat seperti komet, mengarah langsung ke Lu Chen. Namun Lu Chen tertawa dingin. Kau hanya seekor semut yang menggertak harimau, katanya. Sekarang kau akan melihat teknik sejati milik leluhurku. Tiba-tiba, aura Lu Chen meledak dari tingkat 7 Tao langsung menembus ke alam dewa Dao tingkat 4. Bayangan raksasa dirinya setinggi ribuan kaki muncul di belakangnya. Lu Chen membuat segel dengan tangan kirinya, lalu mengayunkan pedangnya. Di atas kehampaan, bintang-bintang purba bermunculan, melingkari tubuhnya. Setiap bintang bersinar dengan kekuatan yang membuat langit seakan runtuh. Bintang-bintang meledak bersamaan, mengirimkan sinar pedang purba yang langsung menghantam domain pedang 5 elemen Tanyun. Di tengah kekacauan itu, Tanyun berdiri tegak, tubuhnya diterangi oleh cahaya pedang hantu yang masih menyala. Pandangannya tajam dan tenang, seolah badai yang mengamuk di sekelilingnya tak mampu menggoyahkan keteguhan hatinya. Dia tahu betul, inilah kekuatan penuh Lu Chen, 12 tebasan pedang yang menjadi simbol kebanggaan, kemarahan, dan kecemburuan seorang jenius yang merasa tahtanya terancam. Namun Tanyun tidak gentar, justru di saat kritis ini, matanya bersinar dengan keyakinan yang membara. Aura sakral melonjak dari tubuhnya, dan 2 pedang hantu raksasa di belakangnya bergetar hebat, sebelum perlahan menyatu menjadi satu cahaya pedang yang lebih agung, lebih kuat, penuh dengan esensi dari 11 kekuatan suci leluhur. Jika aku mundur sekarang, maka seluruh jalan darah dan pengorbanan yang kulalui akan sia-sia, bisiknya dalam hati. Cahaya pedang hasil penyatuan itu menjulang ke langit, seolah ingin menembus batas alam semesta. Kekuatannya membuat kehampaan Hongmeng bergetar, dan dinding formasi di sekitarnya mulai retak. Dengan langkah mantap dan gerakan tangan yang presisi, Tanyun mengangkat pedang pembunuh dewa Hongmengnya dan mengarahkannya ke depan. Seketika, cahaya pedang agung itu melesat dengan kecepatan luar biasa, membelah kehampaan, dan menghantam langsung 12 sinar pedang milik Lu Chen. Ledakan dahsyat terjadi, langit serasa runtuh, suara ledakan menggema seperti raungan dewa, dan gelombang kejut dari benturan itu menyapu ribuan kilometer area sekitarnya. Setiap sinar pedang bertabrakan satu persatu, seimbang dalam kekuatan. Namun jelas, terlihat bahwa cahaya pedang milik Tanyun sedikit demi sedikit mulai menekan balik serangan Lu Chen. Dari jauh, tampak seperti 2 kehendak ilahi tengah bertarung di ujung semesta, memperebutkan takdir dan kemuliaan.
Dan di tengah itu semua, Lu Chen menggertakkan giginya. Ekspresi angkuhnya telah berubah menjadi keterkejutan yang sulit disembunyikan. Ia tidak menyangka Tan Yun yang ia anggap lebih rendah darinya mampu menahan, bahkan melampaui teknik pamungkasnya. Xiao Zhang, kau benar-benar monster. Namun Tan Yun hanya menatapnya datar dan berkata pelan, monster? Tidak, aku hanya orang yang tidak pernah menyerah. Retakan menjalar cepat di layar pelindung formasi, seolah sewaktu-waktu akan pecah berkeping-keping. Dua suara menghantam telinga. Itu baru dua sinar pedang pertama dari Lu Chen. Dalam sekejap, mereka menghancurkan 2 juta pedang cahaya milik Tan Yun yang memenuhi langit, lalu menukik lurus ke arah Tan Yun dengan kecepatan kilat. Tan Yun terbelalak, wajahnya serius. Ia segera mengerahkan langkah Dewa Hong Meng, menghindari dengan gesit. Namun, 11 pedang lainnya menyusul, memancarkan aura seperti Dewa Purba yang membangkitkan ketakutan terdalam. Tan Yun berkata, kekuatan ini bukan sekadar seni pedang biasa, ini kekuatan untuk menghabisi dunia. Dia tahu formasi pedangnya mengandung 4 kekuatan magis utama, dan dari keempatnya, pedang pembunuh angin guntur tak terbatas adalah yang terkuat. Namun untuk menghadapi 12 pedang langit milik Lu Chen, itu belum cukup. Jika aku ingin bertahan, tidak ada pilihan lain kecuali menggunakan pedang kematian hantu. Dengan sorot mata tajam dan rambut putih berkibar bertiup energi mengamuk, Tan Yun berteriak lantang. Dari kehampaan yang gelap, pusaran kekuatan waktu dan ruang muncul, melingkar seperti naga. Di hadapan Tan Yun, muncul pedang raksasa transparan sepanjang 1.000.000 kaki, menakutkan dalam keheningan. Pedang raksasa itu menebas salah satu sinar pedang Lu Chen dan langsung hancur. Tanpa jeda, satu persatu sinar pedang Lu Chen yang tersisa dihancurkan oleh pedang kematian hantu. Lu Chen terhuyung, matanya membelalak. Lu Chen terkejut. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana bisa semua pedangku dihancurkan? Meskipun pedang kematian hantu kini retak parah, ia masih belum runtuh. Tan Yun melanjutkan serangannya. Pedang sepanjang 1.000.000 kaki itu terurai menjadi ribuan sinar pedang setinggi 100 kaki, berterbangan dan menyasar Lu Chen dari segala arah. Lu Chen panik, meskipun kecepatannya luar biasa. Jumlah pedang terlalu banyak, suara raungan mengerikan menggema. Telinga kanannya terpotong, satu cahaya pedang memotong pergelangan kirinya. Darah menyembur liar di kehampaan. Lu Chen berhasil lolos, tapi dalam kondisi memalukan dan terluka parah. Dengan napas memburu dan mata merah darah, ia meraung marah seperti binatang buas. Xiao Zhang, aku bersumpah akan membuatmu binasa. Kali ini, aku akan menghabisimu hingga tak tersisa. Ia mengangkat pedang ajaibnya dan berteriak, 18 pedang maha kuat dari seni pedang Jue Satong Tian, kau matilah. Dari tubuhnya, meledaklah kekuatan Tao kuno. Dalam sekejap, 18 sinar pedang muncul di sekeliling Tan Yun, masing-masing bersinar tajam dengan panjang sekitar 10 kaki. Kemudian, ratusan ribu sinar pedang mengelilingi Tan Yun dengan momentum menindas. Dari luar formasi, keributan meledak. Astaga, Lu Chen terluka, tapi Xiao Zhang masih berdiri. Ini tidak mungkin. Xiao Zhang benar-benar menyakitinya. Tapi lihat, Lu Chen sedang melancarkan jurus pamungkasnya. Di kursi tertinggi, Yun Xi membeku, tatapannya penuh cemas. Guru, ada apa? Guru besar Dawking menggeleng pelan, wajahnya sangat serius. Si'er, jika aku tidak salah lihat, Lu Chen telah menggunakan kekuatan sejati dari seni pedang Jue Satong Tian. Kekuatan ini bisa menghabisi siapa saja. Mata indah Yun Xi langsung memerah dan ia segera berkata lewat transmisi suara, Guru, aku mohon, jika Tan Yun benar-benar dalam bahaya, selamatkan dia. Aku tak ingin kehilangan dia. Dawking berkata, baiklah, untukmu aku akan bertindak. Pertempuran antara Tan Yun dan Lu Chen mencapai puncaknya. Lu Chen dengan kekuatan dan teknik pedang yang luar biasa melancarkan serangan yang sangat kuat terhadap Tan Yun. Ratusan ribu sinar pedang berkumpul dan menebas ke arah Tan Yun, membuat dia tidak memiliki pilihan lain selain melawan.
Dasar bajingan, aku akan menghabisimu hari ini, kata Lu Chen dengan tegas. Tanyun tidak terpengaruh oleh kata-kata Lu Chen dan terus melawan dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Dia menampilkan tubuh tirani Hongmeng dan menggunakan cambuk penenang jiwa pemecah setan untuk menghancurkan sinar pedang Lu Chen. Xiao Zhang, seni bela diri macam apa yang kau lakukan? Itu sungguh hebat, kata Lu Chen dengan terkejut. Tanyun menatap Lu Chen dengan sinis dan berkata, kamu merasa pusing kan? Jangan khawatir, aku akan menghajarmu nanti, dan kamu akan tahu apa artinya lebih buruk daripada mati. Pertempuran ini sangat intens dan membuat penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanyun terluka parah, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Lu Chen merasa lelah setelah menggunakan semua kemampuannya, tetapi dia tidak percaya bahwa Tanyun tidak merasakan sakit. Xiao Zhang, siapa kamu? Tidak bisakah kau merasakan sakitnya? Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tanyun tertawa dan berkata, Tuan Lu, aku Xiao Zhang, bangkit dari awal yang sederhana dan berjalan selangkah demi selangkah hingga ke tempatku berdiri sekarang. Penderitaan macam apa yang belum pernah aku alami. Aku bilang padamu, jika kau memprovokasiku hari ini, kau akan mati. Xiao Zhang, persetan denganmu. Kau pikir kau siapa? Lu Chen mencibir. Setelah aku mengatakan beberapa patah kata kepadamu, kamu benar-benar tidak tahu siapa dirimu. Tanyun tidak terpengaruh oleh kata-kata Lu Chen dan terus melawan dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Dia menghancurkan semua sinar pedang Lu Chen dan membuat Lu Chen merasa sangat lelah. Tidak ada yang mustahil di dunia ini, kata Tanyun dengan ekspresi dingin. Lu Chen teringat sesuatu dan menyeringai. Xiao Zhang, jangan berpuas diri. Sekarang saatnya bagiku, Lu Chen, untuk membalikan keadaan. Lu Chen ingin meminum setetes cairan ilahi Zuli untuk memulihkan kekuatan leluhurnya. Namun Tanyun lebih cepat dan menelan cairan ilahi Zuli yang dimiliki Lu Chen. Dengan kekuatan leluhur yang pulih, Tanyun melakukan langkah-langkah Dewa Hongmeng dan muncul di atas Lu Chen sambil memegang cambuk penenang jiwa pemecah setan. Lu Chen mencoba menghindari serangan Tanyun, tetapi terlambat. Cambuk penenang jiwa pemecah setan menghantam bahu kirinya dan membuatnya terlepas dari tubuhnya. Lu Chen merasakan sakit yang hebat dan kekuatan mengerikan yang menyerbu ke dalam pikirannya. Lu Chen mengeluarkan lolongan yang menyedihkan. Xiao Zhang, jangan habisi aku. Tanyun tidak peduli dengan permohonan Lu Chen dan mengainkan cambuk penenang jiwa pemecah setan lagi. Biar aku katakan padamu, aku tidak pernah mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah dalam hidupku, tetapi aku tidak pernah takut akan hal itu. Lu Chen mencoba menggunakan putri ketujuh sebagai alasan untuk meminta ampun, tetapi Tanyun tidak terpengaruh. Diamlah, aku katakan padamu, bahkan jika kau mengatakan sesuatu yang konyol, aku akan tetap menghabisimu.